891 memutarbalikkan kebenaran. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Apa? Semua zombie abadi mendengar kata-kata Fang Yuan dan terkejut. Kau, omong kosong. Bodan merasakan rasa malu yang kuat saat ia meledak dalam kemarahan. Shark Demon menyipitkan matanya, ia menatap Bodan dan Fang Yuan, ekspresinya berubah gelap, apa yang terjadi? Bodan menggertakkan giginya karena marah, ia berkata, Tuan Shark Demon, aku bersedia menggunakan reputasiku selama bertahun-tahun sebagai jaminan, tidak ada masalah dengan tindakanku sekarang. Xing Xiangzi ini mungkin terlihat seperti seorang pria sejati. Bodan menunjuk Fang Yuan, tapi dia bajingan berpikiran sempit yang iri dengan kemampuan orang lain. Ia pasti telah melihat kinerjaku yang unggul dan memutuskan untuk memfitnahku. Tuan Shark Demon dan semua orang, tolong lihat kebenarannya. Aku paling jelas tentang kemampuan saudara Xing Xiang. Menurut pendapatku, kaulah bajingannya. Tai Bai Yun Seng sangat marah, ia segera membalas. Kalian semua, diam. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Shark Demon berteriak. Dia menoleh ke Fang Yuan, Xing Xiangzi, apa yang ingin kau katakan? Fang Yuan tersenyum getir, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Melihat sikap ini, alis Su Baimen terangkat. Namun Fang Yuan melanjutkan, namun, aku punya pertanyaan untuk Tuan Bodan. Fang Yuan tidak marah, dia memiliki sikap yang sopan, jika dibandingkan dengan keadaan Bodan yang histeris dan panik, ada perbedaan yang jelas. Bodan melihat sikap Fang Yuan dan merasa semakin cemburu dan benci, dia mendengus, pertanyaan apa yang kau miliki? Fang Yuan tersenyum tipis, dia menatap Bodan sambil mencoba menghasutnya, jika aku bertanya padamu, apakah kau berani menjawab yang sebenarnya? Bodan menggertakkan giginya, dia tahu bahwa ini adalah jebakan Fang Yuan, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang, dia memaksakan kata-kata itu keluar dari tenggorokannya, silakan bertanya. Fang Yuan menghela napas, ia menunjukkan ekspresi, aku tidak ingin berkonflik dengan orang lain, tetapi orang lain datang dan mencari masalah denganku, ia berkata, aku akan bertanya padamu. Berapa banyak cacinggu tersembunyi yang ada sekarang di medan perang bumi beku hujan beku ini? Shark Demon dan yang lainnya menatap tajam ke arah Bodan. Jantung Bodan berdebar kencang, ia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi ia hanya berhasil menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Pertanyaan Fang Yuan seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Bodan. Bodan hanya menemukan satu tempat di mana terdapat cacinggu tersembunyi, setelah menyimpulkan, ia menemukan bahwa tidak ada masalah dan bertindak untuk menghancurkan cacinggu tersebut. Sekarang cacinggu ini telah disingkirkan, pasti akan ada kekurangan baru yang sebelumnya tidak ada. Namun, jika Bodan ingin mengetahui lokasi cacinggu yang lebih tersembunyi, ia akan membutuhkan waktu. Bodan sempat berpikir untuk berbohong, tetapi pada saat berikutnya, ia menyangkal ide bodoh ini. Karena ini sangat mudah untuk diverifikasi. Jika dia mengatakan bahwa suatu area memiliki cacinggu yang tersembunyi, dia dapat disuruh untuk menyerangnya saja untuk menunjukkannya kepada semua orang. Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Bodan terdiam, dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Namun segera, dia mengerti bahwa dia tidak bisa berbohong, dia menjawab dengan keras, jika kamu ingin mencari bantuan dariku, aku akan memuaskanmu. Beri aku waktu, aku akan menasihatimu setelah aku selesai menyimpulkan. Semua Dewa Gu memiliki kelicikan mereka sendiri, setelah mendengar kata-kata ini, mereka tetap tampak tanpa emosi, tetapi mereka menggelengkan kepala dalam hati. Keadaan Bodan yang menyedihkan, terpatri dalam pikiran semua orang. Tentu saja para Dewa Gu ini bukan orang bodoh, mereka mengerti bahwa Bodan berbicara tanpa cukup percaya diri. Xing Xiangzi telah mengungkap Bodan hanya melalui sebuah pertanyaan. Tai Bai Yun Seng menatap Bodan dengan sedikit kasihan, dia mendesah dalam hati, dengan kemampuanmu saja, kamu ingin bersaing dengan Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa Bodan akan menjawab seperti ini, dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Bodan pasti hanya menyimpulkan satu kekurangan. Namun, cacinggu tersembunyi ini hanyalah jebakan. Jika kau terus melakukan deduksi dan lebih bersabar, kau akan menemukan lebih banyak kekurangan dan cacinggu tersembunyi. Dengan begitu, kau mungkin mulai mengerti betapa gegabahnya tindakanmu. Oh, bibir Bodan berkedut, ia telah memikirkan sebuah jawaban, ia mencoba mengganggu Fang Yuan, kalau begitu, beritahu semua orang betapa tidak pantasnya tindakanku.
Bagaimana aku bisa menimbulkan lebih banyak masalah? Jebakan macam apa cacat ini? Haha, kau harus menjawab dengan benar. Nona Subaiman memiliki metode pendeteksi kebohongan. Cacat ini tentu saja bukan jebakan. Fang Yuan tidak bisa menjawabnya. Namun, Fang Yuan telah mempersiapkan jawabannya juga. Ia tertawa, warisan jalur kebijaksanaanku unik. Bagaimana aku bisa membocorkannya di sini? Bodan, kau membuat rencana yang bagus. Kau ingin diam-diam mempelajari teknik jalur kebijaksanaanku. Omong kosong. Bodan menjadi marah. Bodan berbicara dengan kasar, tetapi Fang Yuan tidak merasa tidak senang. Dia menatap Shark Demon. Shark Demon mengerutkan kening dalam-dalam. Dia adalah seorang pengamat, menyaksikan Fang Yuan dan Bodan berdebat untuk mendapatkan jalan keluar. Fang Yuan mengerti bahwa Shark Demon masih bias terhadap Bodan dari pandangan ini. Ini bukan hal yang aneh. Shark Demon dan Bodan adalah anggota Zombie Alliance. Mereka telah bekerja bersama berkali-kali dan telah menghabiskan banyak waktu bersama. Seperti kata pepatah, seorang kenalan tidak boleh menabur perselisihan di antara teman. Ini baru pertama kalinya Fang Yuan bertemu dengan Shark Demon, dia adalah orang asing. Bodan dan Shark Demon memiliki hubungan yang jauh lebih dekat. Fang Yuan tertawa, ekspresinya berubah saat dia menatap Bodan dengan jijik. Dia berkata dengan jijik, badut bodoh, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik. Sambil berkata demikian, jari-jari Fang Yuan bergerak seperti pedang, menggambar garis-garis di udara. Cahaya bintang terbang keluar dari ujung jarinya, mereka berhenti di udara, entah dekat atau jauh darinya. Di sini, di sini, di sini, dan semua tempat lainnya, mereka menyembunyikan Gufana. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian dapat mencoba menyerang mereka sendiri. Misalnya, titik ini membutuhkan serangan jalur api untuk menghancurkan cacing Gu. Titik itu membutuhkan teknik jalur es untuk diekspos, sebelum menggunakan petir untuk menghancurkan cacing Gu. Dan untuk titik ini, jika kalian ingin menghancurkan Gufana, kalian harus menunggu hingga gelombang berikutnya untuk menghancurkannya. Fang Yuan berbicara dengan cepat saat bintik-bintik cahaya bintang melayang di udara, ada 8 atau 9 di antaranya. Semua Dewa Gu itu cerdik. Fang Yuan memberitahu mereka lokasi cacing Gu yang tersembunyi dan metode untuk menghancurkannya secara terperinci. Dia jelas tidak takut mereka mencobanya. Keyakinan yang begitu kuat membuat mereka mempercayainya tanpa keraguan. Bodan menatap dengan mata terbuka lebar, dia tidak tahu bagaimana menegurnya. Dia menjadi gelisah, dia ingin mengambil tindakan, aku ingin melihat apakah kata-katamu benar. Tunggu, Fang Yuan mengulurkan tangannya, menghentikan Bodan. Bodan tidak bisa lagi mundur dari ini, dia menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan yang mendalam setelah mendengar itu, dia menunjukkan senyum dingin, kenapa, Xing Xiangzi, kamu takut? Fang Yuan menghela napas, melirik Bodan, dia seperti orang dewasa yang melihat anak nakal, Bodan hampir melompat karena marah. Fang Yuan berbicara, memang ada cacing Gu tersembunyi di sini, aku tidak takut ada yang menyelidikinya. Tetapi area ini tidak dapat dirusak. Sama seperti yang kamu lakukan sebelumnya, ini adalah jebakan yang saling berhubungan. Jika dihancurkan, itu akan memengaruhi seluruh gerakan pembunuh di medan perang. Tidak hanya deduksi jalur kebijaksanaanku akan menjadi benar-benar usang, aku bahkan harus memulai dari awal. Semua area yang aku tunjukkan ini memiliki koneksi yang merepotkan. Aku tidak dapat menyimpulkan titik mana yang aman dan mana yang tidak. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan menoleh ke arah zombie abadi Shark Demon, membungkuk, Tuan Shark Demon, saya benar-benar minta maaf, ini karena saya tidak cukup baik. Melihat sikap rendah hati Fang Yuan, itu seperti ejekan halus. Kelopak mata Bodan berkedut, dia ingin melompat dan mencabut semua janggut putih Fang Yuan, merobek jubah birunya, menginjaknya dan menggiling wajah Fang Yuan yang bersih dan merah muda ke tanah yang kotor. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu, karena Shark Demon mengembalikan busur itu kepada Fang Yuan. Fang Yuan baru saja berbicara dan membungkuk kepada Shark Demon. Dari sudut pandang Shark Demon, dia adalah pemimpin mereka, dia harus memiliki sopan santun. Selain itu, Xing Xiangzi adalah teman baik Tai Bai Yun Seng, dia telah memperkenalkan yang pertama. Sekarang setelah Xing Xiangzi membungkuk pada Shark Demon, bagaimana mungkin Shark Demon tidak membungkuk kembali? Zombie Alliance berada di jalur yang benar, meskipun para anggotanya datang dari mana-mana dan sebagian besar berasal dari jalur iblis,
begitu mereka memasuki Zombie Alliance, mereka harus bertindak seperti anggota yang tepat dari jalur yang benar dan mengikuti aturan. Selain itu, setelah mendengar percakapan mereka, Shark Demon memahami situasinya. Menurut pendapatnya, pencapaian jalur kebijaksanaan Xing Xiangzi lebih tinggi daripada Bodan. Bakat seperti itu dibutuhkan dalam upayanya di masa depan untuk merebut tanah yang diberkati Yulu. Dia harus membungkus sebagai balasannya sebagai bentuk kesopanan. Setelah itu, Shark Demon berbicara dengan nada yang sangat sopan, "Saya sangat tercerahkan oleh kata-kata saudara Xing Xiang. Saya bertanya-tanya bagaimana kita harus melanjutkan dari sini." Shark Demon berada di peringkat 7, meskipun dia adalah zombie abadi, dia adalah ahli terkenal di Laut Timur. Dia berinisiatif untuk memanggil Xing Xiangzi, "Saudara." Menurut pendapat semua orang, sikap Shark Demon benar-benar sangat lembut. Fang Yuan tersenyum getir, "Semua ini karena kemampuanku yang rendah. Sebelumnya aku mendapat sedikit inspirasi dan tidak ingin menghancurkan cacingku itu karena akan membuat kerja kerasku sia-sia. Aku cemas dan berbicara tanpa pertimbangan." Pepatah mengatakan, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Aku hanyalah ular yang lemah, sementara semua orang di sini adalah naga ahli. Bodan sangat marah hingga napasnya tersengal-sengal, matanya merah. Kata-kata Fang Yuan rendah hati, semua kata-katanya, mempertimbangkan wajah Bodan, tetapi dia benar-benar menamparkan Bodan dengan keras berkali-kali. Namun kali ini, Bodan tidak membalas. Dia sangat marah, tetapi dia juga merasa tidak yakin. Warisan jalur kebijaksanaannya sangat tidak lengkap, jauh lebih rendah daripada milik Fang Yuan. Karena Fang Yuan dapat mengungkap begitu banyak kekurangan di sini, Bodan juga tahu bahwa dia tidak dapat menandingi Fang Yuan, dia hanya menolak untuk mengakui kebenaran. "Jangan bilang padaku, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Gufana ini benar-benar jebakan seperti yang dikatakan Xing Xiangzi terkutuk itu." Kasihan Bodan, dia dijebak oleh Fang Yuan, tetapi bahkan dia sendiri telah jatuh ke dalam keraguan diri. Penglihatan samping Fang Yuan tertuju pada Bodan, dia mengamati semua ekspresi dan reaksinya. Fang Yuan tersenyum pahit dan rendah hati di luar, tetapi dia tertawa dingin di dalam. Dia sudah ingin mundur sejak lama. Gelombang serangan berikutnya akan sangat kuat. Jika mereka ceroboh, beberapa dari Gu Immortal ini mungkin mati. Bahkan jika mereka bisa menahannya, pengeluaran esensi abadi mereka pasti akan parah. Kerugian yang begitu parah akan membuat Gu Immortal merasa sangat tertekan, tetapi Fang Yuan tidak memiliki cara untuk membongkar gerakan pembunuh medan perang ini. Saat itu, para Dewa Gu pasti sudah membuang begitu banyak sumber daya, tetapi Fang Yuan, yang merupakan harapan mereka, tidak akan membuat kemajuan, mudah dibayangkan betapa tidak senangnya mereka terhadapnya. Jadi, kerendahan hati Fang Yuan bukan hanya untuk mengejek Bodan dengan sengaja, dia mencoba menanam benih di benak para dewa ini. "Kita pasti harus mundur, tetapi cara kita mundur adalah pertanyaannya." Fang Yuan, setelah berpikir sampai saat ini, melirik Bodan, sebelum berbicara kepada Shark Demon, "Hanya ada sedikit waktu sampai gelombang serangan berikutnya, dengan perubahan ini, usahaku sebelumnya menjadi sia-sia. Aku hanya bisa memulai dan mencoba lagi, tetapi aku tidak akan berbohong, hanya ada sedikit harapan untuk berhasil, aku butuh lebih banyak waktu daripada sebelumnya. Yang terpenting, gelombang serangan ini akan sangat kuat, menurutku, kita harus mundur sekarang." Para dewa tidak mau menyerah sekarang, mereka sudah mencapai langkah ini. Shark Demon berkata, "Aku harap saudara Xing Xiang akan mencobanya." Jadi, Fang Yuan berpura-pura duduk di udara sambil menutup matanya. Tak lama kemudian, gelombang serangan kelima datang, badai jarum es menghujani saat puluhan monster salju menyerbu ke arah para Dewa Gu. Gelombangnya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. "Ayo maju, ini baru permulaan, dan ini sudah sangat sulit. Bodan, aku tidak tahu harus berkata apa padamu." Ekspresi Bodan gelap, dia menggertakkan giginya, tatapannya dingin. Dia bisa merasakan para Dewa Gu menatapnya, itu lebih menyakitkan baginya daripada hujan es. Kata-kata para Dewa Gu seperti cambuk yang mencambuk jiwanya. "Xing Xiangzi, Xing Xiangzi." Dia berteriak dalam hati, meneriakkan nama ini, sangat disayangkan bahwa ini hanyalah nama palsu. Setelah bertahan beberapa saat, Shark Demon melihat bahwa Fang Yuan tidak membuat kemajuan, evaluasinya tentang untung dan rugi kali ini telah sepenuhnya berubah, dia hanya bisa mengeluarkan kata, "mundur." Suasana perjamuan itu sangat padu.
Meskipun serangan terhadap tanah terberkati Yulu ini menyebabkan semua orang menderita kerugian, setelah mereka pergi, Shark Demon tetap dengan baik hati mengundang Tai Bai Yun Seng dan Fang Yuan ke rumahnya sebagai tamu. Orang Tai Bai Yun Seng seperti sebelumnya, Immortal Gu, adalah sesuatu yang dibutuhkan Shark Demon. Fang Yuan, yang menggunakan identitas Xing Xiangzi, memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam. Shark Demon dan Su Baimen melihat nilainya, terutama dalam upaya mereka untuk menghancurkan tanah terberkati Yulu. Karena itu, Shark Demon mengundang Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, itu bukan kejutan. Shark Demon tinggal di suatu tempat yang disebut Laut Hiu. Ini adalah wilayah laut yang sangat luas, lebih dari 3 juta kilometer persegi. Laut Hiu ini berukuran sama dengan Laut Cina Selatan di bumi. Dengan kata lain, seolah-olah seluruh Laut Cina Selatan hanya milik Shark Demon. Segala sesuatu di dalam wilayah laut, jenis hiu yang tak terhitung jumlahnya, rumput laut dan tanaman air, bebatuan di dasar laut, jumlah air laut yang sangat besar, semuanya adalah milik Shark Demon. Seperti di dataran utara, di mana padang rumput yang subur dibagi-bagi di antara orang-orang, di Laut Timur, wilayah laut yang kaya akan sumber daya juga didistribusikan di antara orang-orang. Meskipun Shark Demon adalah zombie abadi, ia memiliki kekuatan yang luar biasa, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan wilayah laut ini. Istananya berada di dasar laut, di tengah-tengah wilayah Laut Hiu ini. Selama perjamuan, ada berbagai macam makanan dari Laut Timur, semuanya lezat dan penuh dengan cita rasa lokal. Tidak peduli apapun niat kedua belah pihak, di permukaan, ini adalah perjamuan yang sangat efektif, ada suasana yang harmonis. Shark Demon menikmati anggurnya yang lezat, meskipun ia adalah zombie abadi, dengan bantuan cacing Gu, ia dapat memulihkan indera perasanya untuk sementara. Segera setelah itu, ia meletakkan cangkir anggurnya, atas kemauannya, bagian atas istananya yang megah dan indah berubah menjadi transparan. Semuanya, lihatlah, ini adalah hiu tombak dewa, ini adalah hiu emas gigi penghancur, dan di sana ada hiu harta karun besar bersisik perak, ini semua adalah hewan peliharaan yang telah kupelihara dengan susah payah. Shark Demon menunjuk, sama sekali tidak menyembunyikan perasaan bangganya. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat bahwa air lautnya gelap dan redup, lampu istana hanya bisa bersinar sejauh 10 meter di depan. Istana bawah laut itu bersinar dalam cahaya terang, jika dilihat dari luar, itu seperti permata besar berbentuk aneh yang memancarkan cahaya hangat. Fang Yuan memiliki gerakan pembunuh investigasinya, air laut yang gelap tidak dapat menghalanginya. Dia segera melihat hiu yang dimaksud Shark Demon. Hiu tombak dewa bergerak sendiri, mereka memiliki penampilan yang aneh, ujung kepala mereka tajam, berbentuk tombak panjang. Tubuh mereka tidak ditutupi kulit hiu yang halus, tetapi memiliki tekstur tulang. Hiu tombak dewa berenang di laut, menyerang tanpa rasa takut. Tombak di kepala mereka sangat tajam, tetapi tidak menghalangi kemajuan mereka. Kemanapun mereka pergi, bebatuan bawah air dihancurkan sebagai jalur yang dibuat oleh mereka. Adapun hiu emas gigi penghancur, mereka adalah yang paling banyak, 2 hingga 300 terbentuk menjadi satu kelompok. Hiu ini memiliki gigi yang sangat kecil dan tajam, ketika hiu emas gigi penghancur membuka mulut mereka, Fang Yuan dapat melihat bahwa di mulut mereka, baik rahang atas maupun bawah, mereka memiliki 6 baris gigi tajam. Meskipun hiu emas ini adalah karnivora, mereka tidak memangsa ikan besar, sebaliknya mereka seperti paus, mereka hanya memakan ikan kecil dan udang. 6 baris gigi membentuk 6 pertahanan ketat, memisahkan pasir dari ikan dan udang. Tidak peduli seberapa kecil ikannya, mereka tidak dapat melarikan diri dari hiu emas. Hiu harta karun besar bersisik perak adalah yang terbesar, ukurannya kira-kira seperti paus kecil dari bumi. Jenis hiu harta karun ini hidup dalam keluarga yang terdiri dari 3 atau 4. Biasanya, mereka akan bergerak dengan santai, ketika makanan muncul, mereka akan bergerak cepat dan berburu. Meskipun hiu harta karun besar bersisik perak memiliki tubuh yang besar, tubuhnya tidak sebanding dengan kecepatan luar biasa yang dapat ditunjukkannya. Begitu bergerak, kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan petir perak di kedalaman laut. Hiu harta karun besar bersisik perak memiliki sifat yang paling nakal, alih-alih memburu ikan lain, mereka memakan hiu lain sebagai makanan. Tentu saja, jika itu adalah hiu yang lebih kuat seperti hiu tombak dewa atau hiu emas gigi penghancur, hiu harta karun tidak akan mengejar mereka jika mereka memiliki cukup makanan.
Bagaimana? Ikan yang aku pelihara, apakah mereka baik-baik saja? Shark Demon melihat bagaimana Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng linglung, dia merasa sangat senang. Lebih dari cukup, semua hiu ini lincah dan energi, mereka dibesarkan dengan baik. Daerah laut ini memiliki berbagai macam makhluk yang hidup di habitat yang seimbang, semua hiu ini memiliki banyak cacing gu di dalamnya, aku bahkan melihat 1 atau 2 hiu binatang buas tadi. Kata Fang Yuan. Tai Bai Yun Seng juga menghela napas, dia mengangguk, tidak heran Laut Timur adalah daerah dengan sumber daya yang paling melimpah, daerah laut ini sudah menunjukkan banyak hal kepadaku. Shark Demon mengangkat kepalanya sedikit sambil tertawa. Su Baimen berada di sampingnya, dia tersenyum, tolong jangan terlalu memujinya. Hobi suamiku adalah membesarkan hiu-hiu ini di waktu luangnya, dia sangat senang mendengar pujian orang lain terhadap hiu-hiu ini. Selama jamuan makan, baik Shark Demon maupun Su Baimen, mereka jauh lebih ramah daripada di tanah terberkati Yulu. Keduanya dapat membedakan pekerjaan dari kehidupan sosial, selama acara-acara umum, mereka harus mengendalikan situasi, sehingga mereka tegas dan serius, tanpa sedikit pun kecerobohan. Secara pribadi, mereka ramah dan hangat, dengan sesekali bercanda, mereka dapat membuat orang lain merasa lebih dekat dengan mereka. Pasangan ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat, mereka juga memiliki banyak pengalaman dalam interaksi manusia. Tidak mengherankan mereka dapat memperoleh misi penting seperti menyerang tanah terberkati Yulu dari Zombie Alliance setelah banyak persaingan. Meskipun Shark Demon dan Su Baimen telah banyak berinvestasi di tanah terberkati Yulu, setelah mengalami kerugian besar, kehilangan banyak kekayaan mereka, jika tanah terberkati Yulu berhasil direbut, Shark Demon dan Su Baimen akan menerima keuntungan 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Kebanyakan zombie abadi tidak akan melakukan misi penting seperti itu. Hanya Su Baimen dan Shark Demon, para ahli veteran ini, yang memiliki dasar untuk mendukung pengeluaran yang sangat besar pada tahap awal. Mendengar pujian dari Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, Shark Demon tersenyum, kalian menyanjungku, hahaha. Sebenarnya, wilayah laut ini hanya berada di peringkat 46 di antara daftar wilayah laut-laut timur. Di atas wilayah lautku, ada wilayah laut yang anggun dan megah, wilayah laut bergelombang yang subur, dan wilayah laut emosi puitis milik Dewa Go Clan Song, Song Yixi. Kalian berdua belum lama berada di Laut Timur, kalian mungkin belum melihat 10 wilayah laut besar di Laut Timur. 10 wilayah laut ini semuanya luar biasa. Wilayah Laut Pelangi Pulau Pelangi, air lautnya indah dan berwarna-warni, namun warnanya tidak luntur. Wilayah laut hutan tanpa batas memiliki pepohonan yang tingginya ribuan meter tumbuh di bawah laut, mahkota pohon dapat menembus permukaan air, dan jumlah pohon yang sangat banyak membentuk hutan bawah laut yang sangat besar. Untuk wilayah laut duyung, duyung wanita sangat asmara, ada banyak duyung yang tinggal di sana, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, menjadi salah satu dari 10 kekuatan super teratas Laut Timur. Tai Bai Yun Seng mendengar semua ini dan ekspresinya membeku. Dia mendesah lagi, dunia ini luas, alam juga luas, Laut Timur memiliki begitu banyak sumber daya yang berharga, dan bakat yang tak terhitung jumlahnya, kita benar-benar dapat merasakan betapa tidak berartinya kita masing-masing. Mermen, hati Fang Yuan tergerak, dia memikirkan kenangan tertentu di kehidupan sebelumnya. Setelah makan, perjamuan itu hampir berakhir, Shark Demon berkata, karena ini adalah pertama kalinya kalian berdua ada di sini, aku telah menyiapkan beberapa hadiah kecil, silakan terima. Ini adalah cara yang jelas untuk meningkatkan hubungan mereka. Fang Yuan tidak menolaknya, dia ingin lebih dekat dengan Shark Demon, dia menunjukkan ekspresi gembira saat menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Lord Shark Demon terlebih dahulu. Shark Demon tertawa terbahak-bahak, dia bertepuk tangan, bagus, aku suka sifat terus terang dari Northern Plains Gu Immortals. Tapi untuk hadiah yang aku siapkan, kalian harus mengambilnya sendiri. Oh, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng saling memandang dengan perasaan bingung. Su Baimen menjelaskan sambil menyembunyikan senyumnya, kalian berdua mungkin tidak tahu, suamiku tidak sering mengundang tamu ke sini. Tapi saat dia datang, dia akan memberi mereka beberapa hiu. Tamu itu harus menangkap hiu itu sendiri, berapa banyak dan jenis hiu yang mereka dapatkan, itu akan diputuskan oleh kemampuan tamu itu. Jadi begitulah, Tai Bai Yun Seng dan Fang Yuan menyadarinya. Silakan mulai bergerak, kalian hanya punya waktu 7 menit, selama periode ini, kalian harus tetap di dalam istana,
akan melanggar aturan jika kalian keluar. Kata Shark Demon. Tai Bai Yun Seng sangat tertarik, hiu-hiu ini dalam kondisi terbaik, sangat berharga. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya, dia dapat menjualnya dengan harga yang sangat mahal untuk mendapatkan batu esensi abadi. Selain itu, ada hiu yang cocok untuknya di sini. Fang Yuan tergerak, dia memikirkan sesuatu, bukankah ini perjamuan memancing hiu yang terkenal dari kehidupanku sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya, pada saat Fang Yuan datang ke Laut Timur, Shark Demon dan Su Bai Men telah meninggal, penyebabnya tidak diketahui. Laut hiu ini menjadi milik orang lain. Dewa Gu yang menempati tempat ini, Zhu Xingbo, sangat ramah dan memiliki jaringan pertemanan yang luas. Saat mengadakan perjamuan, dia juga memainkan permainan ini, mengizinkan tamunya memancing hiu di istana. Ternyata asal-muasal ini adalah Shark Demon, Dewa Gu Zhu Xingbo hanya menirunya. Memancing telah dimulai, mereka memiliki waktu yang terbatas, Fang Yuan menahan keinginannya untuk masuk ke laut untuk melihatnya. Ada banyak kelompok hiu yang berenang bebas di dekat istana bawah laut. Di antara hiu-hiu ini, yang paling bernilai adalah yang ditunjukkan oleh iblis hiu sebelumnya, hiu tombak dewa, hiu emas bergigi penghancur, dan hiu harta karun besar bersisik perak. Tapi hiu-hiu ini tidak cocok untukku. Fang Yuan berpikir dalam benaknya. Yang cocok untuknya adalah hiu iblis darah dan hiu bertanda bintang. Yang pertama cocok untuk tanah terberkati hiu immortal setelah bencana darah. Yang terakhir cocok untuk tanah terberkati bentuk bintang, mereka dapat dibesarkan di danau paling tengah. Namun, jumlah kedua jenis hiu ini jauh lebih sedikit daripada hiu tombak dewa, hiu emas bergigi penghancur, dan hiu harta karun besar bersisik perak. Itu karena keganasan hiu iblis darah dan hiu tanda bintang lebih rendah daripada hiu tombak dewa, hiu emas gigi penghancur, dan hiu harta karun besar sisik perak. Istana bawah laut ini adalah tempat tinggal Shark Demon. Selama waktu normal, ketika Shark Demon punya waktu, dia akan melemparkan makanan segar dan membuat hiu berebut untuk mereka. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi tempat perlindungan hiu, kelompok hiu terkuat akan tinggal di sini. Sulit bagi Fang Yuan untuk mendapatkan hiu iblis darah dan hiu tanda bintang. Dia berada di dalam istana bawah laut, dia tidak bisa berkeliling dan menangkap hiu di dalam air. Ini hanya permainan, Shark Demon tidak cukup murah hati untuk membiarkan orang lain menangkap hiu di wilayah lautnya dengan santai. Fang Yuan merasa sedikit menyesal, tetapi dia harus menyerah pada hiu iblis darah dan hiu tanda bintang. Sedangkan untuk hiu tombak dewa, hiu emas gigi penghancur, dan hiu harta karun besar sisik perak, dia tidak menginginkannya. Setelah 2 bulan akumulasi, dia sudah memiliki 5 hingga 600 batu esensi abadi. Dengan kekayaan seperti itu, dia tidak membutuhkan jumlah yang begitu sedikit. Berapa banyak hiu tombak dewa, hiu emas gigi penghancur, dan hiu harta karun besar sisik perak yang bisa diperoleh dalam 7 menit. Fang Yuan tidak ahli dalam menangkap binatang buas, menggunakan jurus pembunuh abadi untuk menangkap binatang buas terlalu boros, kecuali jika dia mencoba menangkap binatang buas yang terpencil. Dalam novel ini, Duyung sebagai ras mengacu pada laki-laki dan perempuan. Fang Yuan berpikir cepat, dan memutuskan untuk membantu Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng ingin menangkap hiu garis awan yang memiliki tubuh kecil dan indah, mereka tidak hanya dapat bergerak di laut, mereka juga dapat terbang dan bertahan hidup untuk waktu yang lama, mereka cocok untuk tanah yang diberkati Tai Bai. Namun, hiu garis awan ahli dalam bersembunyi, jika bukan karena ini, mereka tidak akan dapat bertahan hidup di dekat istana laut di antara 3 kelompok hiu. Penangkapan hiu Tai Bai Yun Seng mengalami masalah di awal. Sasarannya adalah hiu garis awan, tetapi hiu tombak dewa, hiu emas gigi penghancur, dan hiu harta karun besar sisik perak tidak akan hanya melihat dari samping. Seperti asap yang menyebar di laut, metode Tai Bai Yun Seng mengaduk-aduk ketiga kelompok hiu ini. Sejauh yang mereka ketahui, tempat perlindungan ini adalah wilayah bersama mereka, dan sekarang sebuah anomali muncul. Seperti binatang buas yang wilayahnya diserbu, mereka tentu saja harus memberi pelajaran kepada para penyerbu yang berani ini. Tai Bai Yun Seng ahli dalam penyembuhan dan tidak ahli dalam memancing, ketiga kelompok hiu ini menyebabkan gangguan besar padanya. Setelah Fang Yuan membantu, gangguan tersebut sebagian besar teratasi. Tai Bai Yun Seng merasakan tekanannya terangkat dan segera memberinya tatapan terima kasih. Fang Yuan tersenyum ringan dan mengangguk ke Tai Bai Yun Seng, tanpa mengatakan apapun. Akhirnya,
Dengan kerjasama Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng mampu menangkap hiu garis awan dalam jumlah yang ideal. Saya berterima kasih kepada Tuan Iblis Hiu dan Tuan Su Baimen. Tai Bai Yun Seng telah diuntungkan, jadi dia berdiri dan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada keduanya. Kalian berdua memang memiliki hubungan yang dalam. Iblis Hiu mendesah pelan. Setelah mengobrol sebentar, jamuan makan ini berakhir, baik tamu maupun tuan rumah menikmatinya sepenuhnya. Iblis Hiu secara pribadi menemani Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng keluar dari wilayah laut. Mereka memperhatikan sampai keduanya menyusut menjadi seukuran semut di cakrawala. Tatapan Su Baimen berkelebat saat dia tiba-tiba berbicara, "Sayang, apa pendapatmu tentang Xing Xiangzi ini?" Senyum Shark Demon menghilang sepenuhnya dan tatapannya berubah acuh tak acuh. Orang ini tampak rendah hati tetapi sebenarnya sombong dan juga memiliki banyak pikiran tersembunyi. Dia berbeda dari Tai Bai Yun Seng dan bukan orang yang mudah diajak berurusan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Bo dan terlalu tidak berguna. Dia dituntun oleh Xing Xiangzi dari awal sampai akhir. Bo dan adalah orang di pihak kita, tetapi dipermalukan seperti itu oleh Xing Xiangzi. Rasa malu Bo dan membuatku kehilangan muka juga. Xing Xiangzi ini melakukan apapun yang dia inginkan sejak dia datang, ada kekejaman di balik penampilannya yang lembut, dia bukan orang yang baik. Jika aku memiliki temperamen seperti sebelumnya, aku pasti sudah memberinya beberapa tamparan keras dan mengajarinya untuk patuh. Dia akan belajar bahwa ini adalah Laut Timur dan bukan dataran utara." Ubaimen buru-buru menghibur, "Sayang, tenangkan amarahmu, orang seperti ini yang punya keterampilan tentu saja akan sombong." Mengenai hilangnya ketenangan Bo dan kali ini, itu juga bisa dibenarkan. Pikirkan saja, wilayah laut pribadinya sudah diduduki selama bertahun-tahun oleh iblis langit berkobar dan dia masih belum berniat mengembalikannya. Bo dan baru-baru ini pergi untuk mengemis tetapi malah dipukuli habis-habisan oleh iblis langit berkobar. Iblis langit berkobar adalah zombie abadi dataran utara, jadi Bo dan tentu saja memandang para dewa Gu dataran utara dengan marah. Selain itu, dia kehilangan wilayah laut pribadinya dan tidak punya sumber pendapatan lain, dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Hadiah dari menyerang tanah terberkati Yulu sangat banyak dan itu adalah kesempatan terbaiknya untuk menyelamatkan dirinya dari kemiskinan. Namun, Xing Xiangzi datang dengan metode jalur kebijaksanaan yang lebih baik darinya, tidak dapat dihindari bagi Bo dan untuk marah karena sumber pendapatannya dicuri. Ini adalah masalah yang sangat penting baginya, jadi tidak dapat dihindari baginya untuk kehilangan keadaan pikirannya yang biasa. Mendengar ini, mata Shark Demon berbinar, dan dia menatap Su Baimen sambil tersenyum, "Kenapa tiba-tiba kau berbicara tentang Bo dan dengan begitu baik? Ah, pasti Bo dan diam-diam mengirimkan hadiah besar kepadamu, kan?" Su Baimen menutup mulutnya sambil tertawa, "Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ini bukan hadiah besar, hanya es obat seukuran telapak tangan." Namun, Shark Demon sangat terkejut, meskipun jumlah es obat ini sedikit, ini adalah material abadi peringkat 8 yang asli, di mana Bo dan menemukan ini. Dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk melindungi perannya. Su Baimen menggelengkan kepalanya pelan, Bo dan tampaknya tidak menarik perhatian, tetapi untuk bisa meraih kesuksesan ini, dia bukanlah karakter yang sederhana. Iblis Hiu berkata dengan suara yang dalam, sepertinya Bo dan benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dia mungkin tidak memiliki banyak pengalaman dalam situasi ini, tetapi meskipun dia tidak kompeten, dia juga berguna. Xing Xiangzi memiliki kemampuan yang hebat, tetapi dia adalah orang luar. Aku benar-benar ingin membawa Bo dan, hanya untuk mengendalikan Xing Xiangzi ini dan menghentikannya menjadi satu-satunya yang dominan di masa depan. Jika kita membiarkannya menjadi sombong dan kurang ajar karena bakatnya, apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana jika saat kita menyerang tanah yang diberkati, kita dijebak olehnya, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak mengerti metode jalur kebijaksanaan, tetapi dengan Bo dan, kita dapat membuat Xing Xiangzi menahan diri dan mencegahnya membuat kerusakan. Su Baimen menenangkan pikirannya, menatap dengan penuh harap pada pria yang sangat dicintainya ini. "Suamiku benar-benar paling cakap, Bo dan Xing Xiangzi bermain di tanganmu, dan tidak akan dapat membuat masalah apapun." "Hahaha, sayang, jangan terlalu memujiku." Fang Yuan mengikuti Tai Bai Yun Seng ke sebuah pulau tanpa nama. Pulau tanpa nama ini dulunya adalah rumah Tai Bai Yun Seng. Pulau ini sangat kasar, tetapi berkat Tai Bai Yun Seng,
pulau ini perlahan-lahan mulai menjadi sedikit terkenal di kalangan Dewa Laut Timur. Dalam penyerbuan ke tanah terberkati Yulu ini, Shark Demon harus kembali dengan kekalahan setelah babak yang sulit. Untuk melakukan penyerbuan lagi, mereka butuh waktu untuk bersiap. Tai Bai Yun Seng ingin menggunakan waktu luang ini untuk memenuhi banyak permintaan yang pernah diterimanya di masa lalu. Harus dikatakan bahwa landscape as before, kali ini Go Abadi, sangat dicari. Sesuatu yang tak terduga, bisa terjadi kapan saja, akan selalu ada beberapa masalah yang muncul dari waktu ke waktu di wilayah laut yang dikelola Dewa Gu. Landscape as before memiliki efek luar biasa dalam aspek ini dan menunjukkan hasil yang instan. Fang Yuan, bagaimana kalau ikut denganku? Kita bisa saling menjaga di satu sisi dan aku juga bisa memperkenalkanmu kepada yang lain. Dengan perjalanan ini, kamu juga bisa mengenal Dewa Gu di sekitar. Tai Bai Yun Seng menyarankan. Saran ini sangat tepat, tetapi Fang Yuan sudah punya rencana, seperti yang dia katakan kepada Tai Bai Yun Seng sambil tersenyum kecut. Bai tua, lebih baik kamu tidak memberitahu orang lain tentang hubungan kita sebanyak mungkin. Karena hal yang akan kulakukan mungkin akan melibatkanmu. Ah, bukankah perjalanan ini untuk mendapatkan bagian dari tanah suci Yulu, lalu bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur? Tai Bai Yun Seng merasakan ada yang salah dari nada bicara Fang Yuan, sepertinya dia akan membuat masalah. Mengenai kemampuan Fang Yuan untuk membuat masalah, Tai Bai Yun Seng memiliki kesan yang mendalam tentang hal itu. Penataan di Tanah Suci Pengadilan Kekaisaran dan Bangunan 88 yang sejati oleh Dewa Matahari Raksasa dihancurkan karena Fang Yuan. Terlebih lagi, ini dilakukan saat Fang Yuan masih manusia biasa. Sekarang, dia adalah zombie abadi, kemampuan untuk membuat masalah ini pasti meningkat tajam. Fang Yuan, kamu seharusnya tidak bertindak gegabah. Apa yang kamu rencanakan? Tai Bai Yun Seng dengan cemas menatap Fang Yuan. Kakak seniorku yang baik, jangan khawatir, aku melakukan ini untuk bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Fang Yuan menghibur. Jangan panggil aku kakak senior, orang yang terampil adalah guru, aku masih belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi kakak seniormu. Tai Bai Yun Seng buru-buru menjabat tangannya, dengan khawatir menanyakan detailnya. Fang Yuan mengungkapkan sedikit, Bai tua, apakah kamu sudah memikirkan betapa tidak pantasnya bagiku untuk bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur? Tai Bai Yun Seng berkedip, meskipun Anda beridentitas sebagai Dewa Gu Dataran Utara, Laut Timur pernah mengalami kasus Dewa Gu dari wilayah lain yang bergabung dengan pasukan lokal mereka. Selain itu, aliansi zombie Laut Timur ini adalah markas utama aliansi zombie di kelima wilayah. Ini adalah pasukan yang sangat besar. Cabang aliansi zombie lainnya tidak merekrut Dewa Gu yang masih hidup, tetapi aliansi zombie Laut Timur merekrut mereka. Identitas Anda tidak akan menjadi masalah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mereka seperti Bodan yang telah bergabung dengan aliansi zombie adalah mereka yang menjalani kehidupan yang menyedihkan dan hampir tidak bisa bertahan hidup. Tipe orang-orang seperti ini berada di lapisan paling bawah di antara Dewa Gu. Posisi mereka di aliansi zombie bahkan lebih rendah dari zombie abadi. Tetapi saya, Xing Xiangzi, berbeda. Belum lagi Dewa Gu saya memiliki metode jalur kebijaksanaan yang kuat yang dapat menyimpulkan jurus pembunuh medan perang di tanah terberkati Yulu. Orang-orang seperti saya, tidak peduli bagaimana kita hidup, kita tidak mungkin bergabung dengan aliansi zombie. Selama saya mengungkapkan sedikit niat untuk melakukannya, saya yakin pasukan jalur kebenaran lainnya akan menyambut saya dengan hangat. Itu masuk akal. Tai Bai Yun Seng mengangguk, bergabung dengan pasukan ini berarti kehilangan kebebasan. Terutama bagi para Dewa Gu asing seperti kita, pengawasan dan pembatasan jauh lebih ketat. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak kultivator tunggal? Jadi, bagi seorang Dewa Gu sepertiku untuk bergabung dengan aliansi zombie, itu bukan hanya keinginanku sendiri, tetapi juga membutuhkan tekanan eksternal yang kuat. Fang Yuan mengangguk, mata Tai Bai Yun Seng bersinar terang, saat dia bertanya, tekanan apa? Fang Yuan tersenyum sebelum mengajukan pertanyaan ringan yang membuat Tai Bai Yun Seng pucat, kekuatan super mana yang paling dekat dari sini. Klan Song adalah raksasa yang telah menduduki Laut Timur selama ratusan tahun. Klan ini merupakan eksistensi yang berada di peringkat 10 besar bahkan di antara banyak kekuatan super di Laut Timur. Jumlah resmi, jumlah umum Gu Immortals di klan adalah 18. Tetua tertinggi pertama klan Song,
Song Qiyuan, telah berada di peringkat 8 selama bertahun-tahun, kekuatan pertempurannya tak terduga. Putra Song Qiyuan, Song Diaoling, adalah peringkat 7 Gu Immortal dengan bakat luar biasa. Ia berbudaya dan elegan, dan telah diakui publik sebagai penerus kepemimpinan klan Song. Namun sayangnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, Song Diaoling ditipu dan meninggalkan seorang putri. Nama keluarga putrinya secara alami adalah Song dan nama pemberiannya adalah Yixi. Dia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari garis keturunan Song Qiyuan. Sejak usia muda, Song Yixi dimanjakan oleh kakeknya Song Qiyuan. Di dunia manapun, beberapa orang secara alami dilahirkan dengan sendok perak di mulut mereka. Di dunia tempat kebanyakan orang berjuang untuk bertahan hidup, dan kebanyakan Dewa Gu terus-menerus waspada, bersiap menghadapi kesengsaraan dan malapetaka berikutnya, bergegas kemana-mana untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasi mereka, Song Yixi hanya duduk santai dan menikmati hidup, semua sumber daya kultivasinya disediakan oleh Song Qiyuan. Dia hanya perlu mengucapkan kata itu dan kakeknya, Song Qiyuan, akan memastikan semuanya terpenuhi. Ketika Song Yixi mengalami kenaikan keabadian, Song Qiyuan secara pribadi melindunginya. Setelah naik ke peringkat 6 Dewa Gu, Song Qiyuan mengirim cucunya hadiah besar, wilayah laut dengan luas 4 juta kilometer persegi. Itu sedikit lebih besar dari Laut Cina Selatan di bumi. Tidak hanya itu, wilayah laut ini juga sangat kaya akan sumber daya dan diberi nama wilayah Laut Emosi Puitis. Dalam peringkat Laut Timur, peringkatnya di atas Laut Hiu Shark Demon. Fang Yuan menjelajah dan, dikombinasikan dengan ingatan kehidupan sebelumnya, membuat rencananya berpusat di sekitar Song Yixi ini. Setelah merencanakan secara rahasia selama setengah bulan, Fang Yuan tiba di sebuah pulau kecil. Laut Timur memiliki banyak pulau kecil, ada jutaan atau bahkan puluhan juta pulau yang didatangi Fang Yuan. Sebagian besar pulau kecil adalah pulau tak berpenghuni, tetapi pulau kecil ini sebenarnya dihuni manusia. Ada 3 desa nelayan di pulau itu, kultivator terkuat hanya peringkat 3. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya. Di bawah terik matahari, dia berjalan ke desa nelayan terdekat seperti hal yang biasa dilakukan. Orang-orang di sekitarnya sebagian besar adalah manusia biasa. Kadang-kadang ada 1 atau 2 Master Gu di tempat kejadian, mereka adalah peringkat 1 atau 2, dan sangat dihormati oleh manusia di sekitar mereka. Metode Fang Yuan saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di perbatasan selatan. Dia bergerak melalui seluruh desa 2 atau 3 kali, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Ini seharusnya desa klan Li. Fang Yuan mengamatinya sebentar, dikombinasikan dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dia memverifikasi bahwa ini adalah tempatnya. Desa nelayan kecil ini jelas bukan desa klan Li. Namun, di kehidupan sebelumnya, ada seorang Dewa Gu yang mistis dan menarik yang muncul dari tempat ini, dia bernama Li Xiaoyao. Desa nelayan ini diubah namanya olehnya menjadi desa klan Li. Tentu saja, saat ini, Li Xiaoyao belum lahir. Menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya, Li Xiaoyao akan lahir sekitar 200 tahun lagi. Setelah memastikan status desa nelayan ini, Fang Yuan pergi dan tiba di tebing di tepi laut. Ada banyak sarang di tebing itu, ada ratusan, ribuan burung yang beristirahat di sini, mereka memiliki kesadaran teritorial yang kuat. Begitu seorang Master Gu, atau makhluk hidup yang besar datang dan membuat burung-burung merasa terancam, mereka akan menyerang para penyerbu itu bersama-sama. Jadi, hanya sedikit orang di desa itu yang datang ke tempat ini. Kadang-kadang, ada Master Gu yang datang untuk memanen beberapa tanaman obat atau mencuri beberapa telur burung. Burung-burung ini sangat beragam, mereka adalah kumpulan dari lebih dari 10 kelompok binatang yang berbeda, mereka bukan jenis burung yang sama. Di pulau kecil ini, ada Master Gu manusia, tetapi mereka tidak berada pada posisi dominan di lingkungan ini. Menurut lebih besar dari, saat Li Xiaoyao masih kecil, dia sering diganggu oleh anak-anak yang lebih tua darinya, dia harus bersembunyi di sini karena terpaksa. Di sini, dia menemukan sebuah gua tersembunyi secara tidak sengaja, dia memperlakukan gua ini sebagai markas rahasianya. Tebing ini memiliki segala macam lubang dan gua, jumlahnya banyak sekali. Jelas sangat sulit untuk menemukan gua yang ditemukan Li Xiaoyao. Namun, karena ada kawanan burung di sini, Li Xiaoyao tidak mungkin masuk terlalu dalam. Guanya seharusnya berada di pinggiran luar. Fang Yuan sudah mempersiapkan diri dengan matang, ia mencari beberapa saat dan awalnya memilih 100 target.
Saat tengah hari, dan matahari mulai terbenam ke arah barat, Fang Yuan menemukan targetnya yang sebenarnya. Lubang ini tidak besar, tetapi bahkan dengan ukuran tubuh Xing Xiangzi saat ini, ia tidak bisa masuk. Belum lagi tubuh zombie abadi 8 lengan milik Fang Yuan. Untungnya, ia telah berubah wujud menjadi gua abadi. Fang Yuan mengecilkan tubuhnya dan masuk ke dalam. Gua itu lembab, menjelang malam, ada sinar matahari yang samar-samar menembus ke dalamnya. Setelah bergerak di dalam gua untuk beberapa saat, Fang Yuan sampai di bagian terdalam gua ini. Ruang di sini sangat luas. Angin laut di luar tebing bertiup ke dalam lubang-lubang kecil gua, menciptakan suara siulan angin yang bergerak. Fang Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan lebih besar dari, di dalamnya, tertulis tentang masa kecil Li Xiaoyao, ketika ia sering diganggu, ia akan bersembunyi di dalam gua ini dan menangis pelan, sambil mendengarkan suara siulan angin. Situasi ini berlanjut untuk waktu yang lama, sampai suatu hari, takdir berubah baginya saat kisah legendaris Li Xiaoyao dimulai. Perubahan takdir ini adalah lubang kecil di sudut gua. Suatu ketika Li Xiaoyao bersembunyi di sini, ia bersandar di sudut saat beristirahat. Tiba-tiba, gua itu runtuh saat ia jatuh, langsung ke bagian tebing yang dalam, dan ia tersapu oleh arus laut. Perjalanan ini, Fang Yuan mencoba meniru pertemuan kebetulan Li Xiaoyao di kehidupan sebelumnya. Tebing ini seperti sarang semut, di dalamnya terdapat banyak terowongan dan gua yang berbeda, seolah-olah ada bor yang bergerak di dalamnya. 6 jam kemudian, Fang Yuan menemukan rute yang sebenarnya. Ia memecahkan lubang di gua saat ia bergerak masuk. Ketika ia memasuki bagian dalam tebing, ia jatuh dengan cepat. Itu adalah kegelapan dan kelembaban murni, ada segala macam bentuk kehidupan kecil seperti ular. Hewan terbesar di sini adalah sejenis kadal, yang berukuran seperti kucing normal. Semua ini tidak dapat menghalangi Fang Yuan. Dia dengan cepat sampai ke dasar tebing, saat suara ombak semakin keras. Di dasar tebing, ada spiral air laut yang sangat besar. Ini adalah fenomena arus bawah yang unik dari Laut Timur. Air laut di spiral bergerak cepat, ada uap air yang melimpah dan menyerupai mulut monster raksasa. Fang Yuan berkehendak dan beberapa cacinggu terbang keluar, berhenti di sini dan meninggalkan tanda. Selanjutnya, dia menyelam ke dalam spiral dengan suara keras. Begitu dia berada di dalam spiral, sebuah kekuatan tak berbentuk mengelilingi tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan Fang Yuan yang luar biasa, dia merasakan ketidakberdayaan saat dia ditangkap oleh air laut. Fang Yuan tidak melawan, sebaliknya dia membiarkan arus bawah ini membawanya ke tempat lain. Arus bawah ini seperti naga atau ular piton tak berbentuk, ia menciptakan terowongan air di dasar laut. Kelompok ikan di dasar laut akan berenang menjauh darinya. Bahkan rumput laut dan tanaman air tidak tumbuh di jalur mereka. Karena mereka tidak dapat tumbuh, mereka tidak dapat menahan gaya tarik arus bawah dalam jangka panjang. Fang Yuan mengikuti arus bawah ini saat dia bergerak cepat, kecepatannya saat ini luar biasa cepat, bahkan gerakan biasa gerakan pembunuh abadi tidak dapat menandingi kecepatannya. Ini adalah spesialisasi arus bawah laut. Di Laut Timur, ada sejenis peta yang berharga. Peta itu tidak mencatat pulau-pulau, atau permukaan laut, peta itu mencakup arus bawah di laut. Semburan arus bawah terjalin di bawah laut, mereka membentuk rute alami untuk transportasi barang. Di Laut Timur, beberapa kekuatan super memiliki karavan bawah laut. Karavan ini memanfaatkan cacinggu untuk masuk jauh ke dalam laut dan memanfaatkan arus bawah untuk bergerak cepat. Dalam waktu singkat, mereka dapat menempuh jarak 10.000 li, atau bahkan 100.000 li, untuk melakukan perdagangan. Setelah sekitar 15 menit, Fang Yuan muncul dari ujung lain arus bawah ini. Titik akhirnya sama seperti titik awalnya, itu juga merupakan spiral air laut yang besar. Fang Yuan melompat keluar dari spiral itu, yang dilihatnya adalah lautan merah. Udara panas yang kuat menyerangnya. Ini adalah gunung berapi bawah laut. Fang Yuan saat ini berada di tengah gunung berapi bawah laut ini. Di tengah gunung berapi, tidak ada air laut yang masuk ke dalamnya. Di dasar gunung berapi, magma cair menyembur keluar dari bagian dalam palung laut, menyebabkan banyak nyawa melayang. Dan di puncak gunung berapi, ada sumber air panas bawah laut alami. Tujuan Fang Yuan adalah sumber air panas bawah laut di puncak gunung berapi. Namun Fang Yuan membuat perkiraan, belum waktunya, ia memutuskan untuk menjelajahi tempat itu untuk menghabiskan waktu. Semakin rendah dia turun, semakin panas. Di depannya,
warnanya merah murni, sejenis kadal api memasuki jangkauan deteksi Fang Yuan. Kadal ini memiliki sisik halus berkilau, ia menjulurkan lidahnya sambil memakan serangga terbang sebagai makanan. Jenis serangga terbang ini berasal dari dasar gunung berapi, di dalam sungai magma cair yang bergerak. Di sungai magma, ada gelembung yang pecah sesekali saat serangga kecil terbang keluar dari dalamnya. Kadal api itu tergeletak di sisi sungai magma, melihat serangga terbang itu telah terbang keluar, lidahnya terjulur secepat kilat saat menangkap serangga-serangga ini, ia menarik lidahnya dan menelan makanannya. Fang Yuan mengamati habitat yang unik itu untuk waktu yang lama. Alam benar-benar misterius, hal itu ditunjukkan di depan Fang Yuan saat ini. Fang Yuan mengamati kadal api itu sebentar sebelum mengalihkan perhatiannya ke serangga terbang. Jenis serangga ini sangat unik, ia menetas di sungai magma, ia dapat bertahan dalam suhu yang sangat tinggi. Setelah waktu yang lama, Fang Yuan menemukan sesuatu yang baru, kadal api itu tidak berhasil mendapatkan makanannya setiap saat, ia akan gagal secara berurutan pada waktu-waktu tertentu. Sebagian serangga terbang itu tampaknya telah mengembangkan semacam bakat terpendam dari tekanan yang diciptakan oleh kadal api itu. Serangga terbang ini berubah menjadi cacing bus selama proses penangkapan sebagai makanan. Kecepatan mereka meningkat dan mereka berhasil menghindari lidah kadal itu. Ini adalah bentuk kemajuan, seperti ikan mas yang melompat melewati gerbang naga, berubah dari ikan menjadi naga, kehidupannya telah meningkat dalam arti yang paling mendasar. Setelah serangga terbang ini menjadi cacing gu, sebagian dari mereka berinisiatif untuk hinggap di kadal dan menjadi gu pendampingnya, hidup bersama kadal tersebut. Namun, ini semua adalah gu fana jalur api, mereka tidak memiliki banyak nilai bagi Fang Yuan. Bagi Fang Yuan saat ini, satu-satunya hal yang menarik adalah gunung berapi bawah laut ini. Dengan itu, ia memiliki sumber untuk menghasilkan cacing gu. Ia dapat menghasilkan sejumlah besar cacing gu jalur api dan jalur air untuk waktu yang lama. Gu fana hanya memiliki nilai bagi gu abadi ketika jumlahnya cukup banyak. Dan akhirnya, Fang Yuan mengamati sungai magma ini. Sungai magma ini memiliki bentuk kehidupan lain, mereka adalah sejenis ikan. Fang Yuan tidak bermaksud untuk menjelajah lebih jauh, ia juga tidak ingin mendapat masalah dengan melompat ke sungai magma. Sungai magma memiliki suhu yang tinggi. Jika Fang Yuan ingin memasukinya, ia perlu menggunakan jurus pembunuh abadi yang defensif. Itu berarti ia perlu mengonsumsi esensi abadi yang berharga. Alam itu perkasa, banyak tempat memiliki lingkungan yang berbahaya sehingga bahkan para dewa gu tidak dapat memasukinya dalam waktu lama. Fang Yuan telah menghitung waktu, ketika dia merasa sudah hampir waktunya, dia berjalan menyusuri gunung berapi, melewati titik di mana dia berada dan menuju puncak. Sekarang, dia mulai berhati-hati, menyembunyikan jejaknya dengan sengaja. Song Yixi yang muda dan cantik adalah salah satu dari 6 wanita cantik di antara para dewa gu Laut Timur. Hari ini, Song Yixi sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia diganggu lagi. Semua dewa gu laki-laki yang datang dari mana-mana bagaikan lalat yang mengganggu, mereka ada di sekitar Song Yixi, berceloteh tanpa henti, mereka bahkan tidak bisa diusir. Setelah mengabaikan para pengejar yang menyebalkan ini, Song Yixi datang ke wilayah laut pribadinya. Wilayah laut ini disebut Laut Emosi Puitis, yang menghasilkan sejenis cacing gu jalur kebijaksanaan tingkat 4, gu puisi emosi. Cacing gu ini dapat menyimpan emosi dan sangat berharga dalam pikiran para master gu fana. Song Yixi datang ke dasar laut, masuk ke istana gunung berapi bawah lautnya. Gunung berapi bawah laut ini berada di dalam Laut Emosi Puitis. Secara alami itu adalah milik Song Yixi. Song Yixi berada di puncak gunung berapi, dia telah membangun istana kecil yang indah di sana. Dia menyukai sumber air panas di dalam istana, sesekali, dia akan pergi ke sana dan mandi. Dia menanggalkan pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya yang tak tertandingi. Kulitnya lembut dan pucat, seperti telur yang baru dikupas, anggota tubuhnya ramping dan panjang, bibirnya merah dan matanya tajam, dan dia memiliki rambut panjang yang menjulur hingga pinggangnya. Dia memasuki sumber air panas dan menikmati dirinya sendiri setelah memejamkan mata. Tak lama kemudian, suasana hatinya membaik, dia mulai menyenandungkan sebuah lagu. Namun dia tidak tahu bahwa Fang Yuan sedang mengintai di dekatnya, mengamati setiap gerakannya. Sudah hampir waktunya. Tatapan Fang Yuan tampak menakutkan saat dia menghitung, dia sengaja membocorkan sedikit auranya. Siapa di sana? Ekspresi Song Yixi berubah pucat,
dia berteriak saat matanya menatap tempat persembunyian Fang Yuan dengan penuh kemarahan, salah paham, ini salah paham. Fang Yuan muncul seolah-olah dia dipaksa. Melihat seorang lelaki tua seperti Xing Xiangzi muncul di depannya secara tiba-tiba. Song Yixi langsung menjerit. Saat ini, dia sedang bersantai di sumber air panas, telanjang bulat, itu adalah saat yang paling rentan baginya. Jika yang muncul adalah seorang perempuan, biarlah, tetapi kebetulan dia adalah seorang Gu immortal laki-laki. Harus ada kehati-hatian di antara kedua jenis kelamin. Song Yixi menjadi panik. Aku bisa menjelaskannya. Semua ini adalah kesalahpahaman besar. Tolong, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Fang Yuan melambaikan tangannya, berbicara tanpa henti. Pada saat ini, kepanikan Song Yixi sudah dilampaui oleh kemarahan yang hebat. Pencuri mesum, mati. Song Yixi menyembunyikan tubuhnya di sumber air panas, dan mengarahkan jarinya ke Fang Yuan. Jurus pembunuh abadi, Stream Veil. Ada peningkatan uap air di udara, dua aliran air yang seperti lengan panjang wanita yang sedang menari, atau seperti kerudung tipis yang dikenakan oleh wanita cantik untuk menutupi wajah mereka, melingkari Fang Yuan dari kedua sisi. Hati Fang Yuan bergetar. Song Yixi adalah Gu abadi jalur air, kerudung aliran ini adalah jurus pembunuh abadi dan merupakan metode yang luar biasa untuk menangkap musuh. Jika Fang Yuan terkena jurus ini, akan sulit baginya untuk bebas. Tidak berani membiarkan kerudung aliran ini mendekatinya, Fang Yuan dengan cepat mundur, cahaya bintang bersinar di sekelilingnya dan ular bintang bergerak di udara, menghadapi kerudung aliran. Jurus pembunuh abadi, tali ular bintang. Ular bintang menjerat kerudung aliran, tetapi kerudung aliran seperti air, menenggelamkan ular bintang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ular bintang menghilang menjadi ketiadaan. Kerudung aliran bergerak menuju Fang Yuan lagi. Tali ular bintang dan kerudung aliran keduanya adalah metode penangkapan. Aku tidak mengira celah di antara keduanya akan begitu besar. Hati Fang Yuan hancur. Untungnya, dengan penundaan kecil ini, Gu abadi cahaya bintang di bukaan abadinya sepenuhnya aktif. Cahaya terang melesat keluar dari Gu abadi seperti matahari terbit. Di sekitar Gu abadi cahaya bintang terdapat Gu fana jalur api yang tak terhitung jumlahnya, seperti puluhan ribu kunang-kunang. Jurus pembunuh abadi jalur bintang, Starfire Escape. Wush! Seluruh tubuh Fang Yuan terbakar dengan api biru tua, dan dia membubung ke langit seperti kilat. Kemana kau pergi? Song Yixi berteriak dengan suara menawan, saat dia menggunakan jurus pembunuh untuk menghalangi Fang Yuan. Bam! Sebuah ledakan besar meletus di atas gunung berapi bawah laut. Dasar laut berguncang, air deras naik. Bagian atas gunung berapi bawah laut hancur sebagian besar, struktur pelindung alami hancur, menyebabkan air laut dalam jumlah tak terbatas mengalir ke dalamnya. Song Yixi sangat sibuk untuk beberapa saat berhadapan dengan batu-batu yang berterbangan dan air laut yang mengalir. Ia memasang penghalang pertahanan, dan dengan cepat mengenakan pakaiannya, pikirannya sedikit tenang. Kemudian tanpa mempedulikan kehancuran gunung berapi oleh air laut, ia mulai terbang ke arah yang ditinggalkan Fang Yuan. Kau tidak bisa melarikan diri, teriak Song Yixi dengan gigi terkatup. Kecepatan Fang Yuan, dengan bantuan tangga darurat bintang, sangat cepat, tetapi karena airnya sangat dalam, butuh waktu yang lama untuk terbang keluar dari permukaan laut. Dalam kehidupan sebelumnya, lebih besar dari mencatat bahwa Li Xiaoyao jatuh ke dasar tebing dan memasuki arus bawah yang membawanya ke gunung berapi bawah laut. Dasar gunung berapi itu terlalu panas, Li Xiaoyao mencoba menjauh darinya dengan bergerak ke puncak gunung berapi di mana ia secara tak terduga melihat Song Yixi yang sedang mandi. Song Yixi segera menangkapnya, tetapi setelah menginterogasinya, ia malah sangat senang. Ia tidak tahu ada arus bawah yang sangat tersembunyi di gunung berapi bawah laut itu. Pada saat ini, lautan dikepung oleh musuh-musuh yang kuat. Kemunculan Li Xiaoyao justru memberi Song Yixi harapan untuk melarikan diri. Song Yixi memanfaatkan arus bawah ini untuk terbebas dari kesulitan. Sementara kehidupan Li Xiaoyao mengalami perubahan besar sejak saat itu, Song Yixi melindunginya dan membimbingnya dalam kultivasi Gu Master. Perlakuan yang diterima Fang Yuan sama sekali berbeda dari Li Xiaoyao. Li Xiaoyao adalah seorang pemuda tampan. Meskipun aku seorang abadi dan juga memiliki penampilan yang baik, itu adalah saat aku sudah berusia 70-an dan 80-an. Song Yixi masih muda dan klan Song juga merupakan kekuatan yang sangat besar, akan aneh jika dia tidak marah dan mengejarku.
Fang Yuan mendesah sambil diam-diam mengamati di belakangnya. Ketika dia menemukan Song Yixi mengejarnya, dia tersenyum tipis, sebelum menyerbu keluar dari permukaan laut. Gu Immortal Yao Gepi adalah salah satu pengejar Song Yixi, dan saat ini, dia sedang mengintai di sekitar area laut emosi puitis. Dia tampak muda, tampan dan menawan, dan memiliki kultivasi peringkat 6. Dia adalah seorang kultivator tunggal Laut Timur. Peri Yixi akan mandi di sumber air panas gunung berapi bawah laut sesekali. Tak seorang pun dari mereka mengetahui rahasia ini, hanya aku yang mengetahuinya saat ini. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk lebih banyak berhubungan dengan Peri Yixi. Jika aku bisa menikahinya, apakah aku masih harus takut tidak memiliki cukup sumber daya kultivasi? Apa yang sedang terjadi? Yao Gepi menatap sumber suara dan melihat Fang Yuan terbang keluar dari laut dengan penampilan yang menyedihkan, gelombang raksasa muncul di laut yang tenang. Melihat penampilannya, dia tampak seperti pencuri. Apakah aku mengejarnya? Yao Gepi ragu-ragu. Tepat pada saat ini, Song Yixi juga terbang keluar dari permukaan laut dan melihat sosok Fang Yuan yang menjauh di udara, berteriak dengan marah, "Pencuri mesum, jangan lari, mati." Apa? Pencuri mesum? Yao Gepi merasa seperti tersambar petir, matanya melotot hingga hampir copot. Mesum, pencuri mesum. Apa yang terjadi pada Peri Yixi? Bajingan tua itu sebenarnya seorang cabul yang berani. Sialan, bunuh dia. Yao Gepi meraung dalam hati, niat membunuh memenuhi hatinya. Peri Yixi, jangan khawatir, aku, Yao Gepi, ada di sini. Saat berikutnya, Yao Gepi berteriak keras, melangkah maju. Song Yixi linglung, aura aslinya yang terprovokasi dan agresif juga terdiam. Dia baru saja menyerang dengan marah dan tidak banyak berpikir ketika dia berteriak dengan marah, tetapi dengan penampilan Yao Gepi, dia tidak bisa menahan rasa panik. Ya Tuhan, kasihanilah, dia masih seorang wanita muda, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini. Mengenai masalah ini, tentu saja dia ingin menutupinya rapat-rapat. Yang terbaik adalah jika dia menyelesaikan semuanya sendiri, membunuh Fang Yuan dan tidak ada orang lain yang akan mengetahui masalah ini. Jika masalah ini menyebar, bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Namun, Gu Immortal lain muncul sekarang. Dia mengenali orang ini, dia adalah salah satu pengejar yang penuh kebencian, nama keluarganya sepertinya Yao. Song Yixi tidak terlalu yakin. Yao Gepi bahkan lebih tertekan dan sedih saat dia melihat ekspresi panik Song Yixi. Dia kemudian mengamati wajah Song Yixi yang memerah, merah seperti dia baru saja berhubungan seks, niat membunuh di dalam dirinya meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Sebenarnya, tidak ada yang terjadi, tetapi imajinasi manusia tidak ada habisnya. Terlebih lagi, Yao Gepi adalah seorang pria dan pengejar yang gila, dia dengan mudah menafsirkan ekspresi itu dengan cara yang sepenuhnya gelap. Saat ini, Yao Gepi berpikir, orang tua mesum yang melarikan diri dengan sekuat tenaga ini pasti telah mengambil keuntungan besar darinya. Dia mungkin telah menggunakan beberapa trik kotor untuk membius Peri Yixi. Dia pasti mendekatinya, tidak, dia mungkin menciumnya dan menyentuhnya. Siapa yang tahu seberapa banyak Peri Yixi telah diganggu, seberapa banyak penghinaan yang dideritanya. Dengan pikiran seperti itu, amarah di hati Yao Gepi membara begitu tinggi sehingga tampaknya membakar seluruh tubuhnya. Dia mengejar dengan marah sambil berteriak, "Dasar bajingan tua terkutuk, orang tua mesum, jangan lari. Beraninya kau menodai Peri Yixi kami, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan membuatmu menyesali semua yang kau lakukan pada Peri Yixi." Ketika Song Yixi mendengar teriakan marah ini, seluruh tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh dari udara. "Jangan berteriak sekeras itu. Apa kau mencoba memberitahu seluruh dunia? Bukankah lebih baik jika kita diam-diam, cepat dan diam-diam membunuh kakek tua terkutuk ini?" Sayangnya, Yao Gepi yang marah tidak dapat mendengar pikiran Song Yixi. Dan ini adalah pertama kalinya Song Yixi menghadapi situasi seperti itu, jadi dia kehilangan ketenangannya. Dia ingin mengirimkan suaranya untuk mengatakan ini kepada Yao Gepi, tetapi dia terlalu muda dan tidak dapat berbicara apapun yang terjadi. Betapa memalukannya jika dia mengatakannya langsung. Di antara ketiganya, yang paling bahagia adalah Fang Yuan. Fang Yuan telah memperhitungkan reaksi Song Yixi. Namun, kemunculan Yao Gepi merupakan kejutan yang tidak terduga. "Bagus, itu bagus," berteriaklah dengan keras, ya, sedikit lebih keras.
Fang Yuan dalam hati menyemangati Yao Gepi. Kedua Dewa Gu yang mengejarnya sama sekali tidak akan membayangkan pikiran aneh dalam benak Fang Yuan saat ini. Fang Yuan ingin meledakkan situasi menjadi masalah besar. Song Yixi adalah seorang Gu immortal dari sebuah kekuatan super, klan Song, dia adalah kesayangan Song Qiyuan, dengan banyak pengejar. Setelah masalah ini meledak, Fang Yuan akan memiliki tekanan eksternal untuk bergabung dengan Zombie Alliance. Namun, konflik ini bukan dari penipuan uang, pembunuhan orang tua seseorang, atau pertarungan hidup dan mati. Paling-paling, Fang Yuan hanya melirik tanpa sengaja. Song Yixi adalah seorang gadis muda dengan sangat sedikit pengalaman, pikirannya masih konservatif. Secara alami, dia akan merasa dirugikan dan marah ketika seseorang melihat tubuhnya untuk pertama kalinya. Ini adalah mentalitas alami orang muda. Seiring bertambahnya usia dan lebih berpengalaman, tidak peduli siapa mereka akan mendapatkan setidaknya beberapa pengetahuan tentang kehidupan seksual. Jadi bagaimana jika dia melirik? Bukankah beberapa wanita berharap orang lain akan terus melihat mereka? Dari sudut pandang tertentu, bukankah ini membuktikan pesona seseorang? 2 hingga 300 tahun kemudian, Li Xiaoyao juga mengintip tetapi tidak terjadi apa-apa padanya, sebaliknya dia dilindungi dan disembunyikan. Salah satu alasan utamanya adalah mentalitas Song Yixi telah berubah. Kemudian, Li Xiaoyao akan mengalami pertemuan kebetulan lainnya dan menjadi Dewa Pedang, dan akhirnya, dia dan Song Yixi akan menjadi pasangan abadi. Bukankah Song Yixi lebih tua dari Li Xiaoyao 2 hingga 300 tahun, dia bisa dikatakan sebagai perampok kelahiran. Tentu saja, ada alasan lain. 2 hingga 300 tahun kemudian, masa hidup Song Qiyuan telah habis dan dia meninggal. Jatuhnya Dewa Gu peringkat 8 menciptakan perubahan besar dalam struktur Laut Timur. Klan Song mulai melemah dan kekayaan besar yang dimiliki Song Yixi didambakan oleh orang lain. Tidak hanya ada tekanan dari sumber eksternal, ada juga pertikaian internal di klan. Li Xiaoyao, yang diajari oleh Song Yixi dan menemaninya sepanjang tahap Master Gu Fana dan berbagai penderitaannya, menjadi individu yang paling meyakinkan bagi Song Yixi. Kemudian, Li Xiaoyao mewarisi warisan Dewa Pedang Banteng Hijau Mabuk, dan mengembangkan metode yang membawa kemajuan baru, dan menjadi Dewa Gu jalur pedang yang kuat. Ini menyebabkan Song Yixi jatuh cinta padanya. Keduanya menjadi pasangan abadi, bergerak tanpa tujuan yang pasti, secara rahasia dan bebas. Dalam perang kacau 5 wilayah, mereka muncul dan bekerja sama untuk melawan Dewa Gu peringkat 8, menjadi pilar besar dalam menghalangi serangan benua tengah. Fang Yuan melarikan diri sambil berpikir santai tentang segala macam hal.